Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gue Toshi, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan cryptocurrency dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas lagi mengenai on-chain analysis. Ya, karena kemarin sepertinya cukup banyak yang tertarik dengan analisa semacam ini. Ya, karena seringkali ini berkaitan dengan disebut kayak apa ya, permainan bandar lah gitu kesannya ya. Nah, jadi pada hari ini kita akan bahas spesifiknya setelah dari interest rate hike ya. Tanpa lama-lama lagi langsung kita masuk ke videonya. Oke, jadi pada hari ini kita akan melanjutkan membahas mengenai on-chain analysis ya. Kemarin sepertinya cukup banyak yang suka dengan analisa semacam ini ya. Dan gua juga minta masukannya. Dari kemarin ada dua nih ya. Ada yang lebih prefer masukin DCWT dan ada yang lebih prefer dipisah. Dan lebih banyak yang prefer dipisah ya. Dan sebenarnya dipikir-pikir lagi ya sih ya. Dipikir-pikir kalau digabung sama DCWT nanti mungkin jadi pembahasan TA-nya kurang dalam ya. Jadi bener deh ya, ujung-ujungnya gua putusin untuk dipisah saja. Ini menjadi satu segmen baru. Mungkin gua akan kasih nama jadi on-chain analysis with Toshi ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sini, ada berita bahagia nih ya. Dan berita bahagia ini dari Bybit ya. Jadi Bybit sekarang sedang ada airdrop khusus pengguna baru. Total hadiah mencapai 30.000 USDT dan mencapai juga 2.100 token BitDAO ya. Sekali lagi ini adalah program dari Bybit. Bagi lo yang belum memiliki akun di Bybit bisa daftar. Tentunya bisa dengan link referral kita. Nggak wajib, tapi apabila lo menggunakan link referral kita, lo secara langsung membantu perkembangan dari tim TCI ya. Kita langsung bahas seperti apa cara kerjanya. Jadi untuk waktu yang terbatas, kami memberikan bonus sebesar 30.000 USDT dan 2.100 token BIT untuk semua pengguna dan trader baru yang mendaftar di Bybit. Kampanye ini khusus pengguna dari Indonesia, Thailand, dan Filipina. Nah, periode pendaftaran dan partisipasi pada tanggal 17 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat sampai tanggal 31 Maret pukul 5 waktu Indonesia Barat juga. Ya, jadi baru kemarin nih mulainya ya. Masih ada ya sampai akhir bulan lah simpelnya ya. Nah, bagaimana cara partisipasinya? Yang pertama, buat akun Bybit selama periode kampanye berlangsung ya jika Anda belum melakukannya. Yang kedua, daftar ke acara airdrop ini dengan klik tombol daftar sekarang di bawah sini ya. Dan mendaftar sebelum menyelesaikan tugas deposit dan trade. Dan yang ketiga, selesaikan tugas di bawah untuk mulai mengumpulkan hadiah Anda. Jadi pertama ada tugas pendaftaran. Nah, pendaftaran ini simpel sesuai dengan namanya, hanya buka akun di Bybit. Hadiahnya bisa mendapatkan 2 bit per pengguna dan undian dari 50 pengguna baru. Ya, jadi cepet-cepet ya, siapa cepet ya dapat. Yang kedua adalah deposit. Nah, deposit 10 USD ya itu akan mendapatkan bonus besar 5 USDT. Dan untuk lebih dari 25 USD itu akan mendapatkan bonus sebesar 30 USDT. Dan ini akan diundi bagi 1000 depositor perdana tercepat. Jadi bagi kalian yang sudah melihat video ini nanti saat sudah rilis ya secepat mungkin ya, karena yang paling cepat dia akan dapat. Dan yang terakhir ada trade. Nah, trade spot seberapapun kita akan bisa mendapatkan 2 BitDAO per pengguna untuk 1000 trader pertama dan tercepat gitu. Jadi buat kalian yang sudah lihat, ayo secepat mungkin daftar. Dan syarat dan ketentuan ya, yang pertama pengguna yang telah mendaftar di Bybit sebelum periode kampanye memenuhi syarat untuk tugas deposit dan trade selama mereka tidak pernah melakukan deposit dan trade di Bybit. Yang kedua, pengguna yang sebelumnya telah terdaftar di Bybit tidak memenuhi syarat untuk airdrop pendaftaran. Dan pengguna yang sebelumnya telah melakukan deposit tidak memenuhi syarat untuk airdrop deposit. Nah, pengguna yang sebelumnya telah trading di spot atau derivatif tidak memenuhi syarat untuk airdrop trade. Dan banyak lagi. Nah, jadi sebelum kalian ikutan, pelajari dulu baik-baik supaya tidak ada kesalahpahaman. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Dan satu lagi juga, ada launch pool dari Bybit juga, yaitu adalah ZBC. Ya, ini adalah satu launch pool baru yang mereka rilis dengan APY sebesar 18%. Bagi kalian yang sudah sering ikutan launch pool, ya siapa tahu lupa atau kelewat, bisa stick now. Oke, dan kita balik lagi ke on-chain analysis. Yang pertama yang kita akan bahas adalah exchange net flow, tepatnya Bitcoin ya. Total. Nah, kenapa gue lebih prefer pakai net flow? Sekali lagi, dibandingkan dengan ngelihat outflow aja ya, ini bisa memberikan gambar yang lebih jelas menurut gue. Karena net flow ini adalah secara rumusnya, sekali lagi kita bahas, inflow dikurangi outflow. Maka bahasa simpelnya apa? Kalau seperti ini nih ya, kalau misalkan di tanggal 16 Maret yang terjadi apa? Yang terjadi artinya pada tanggal itu lebih banyak orang yang mengeluarkan BTC mereka dari exchange ke wallet.
ya berarti ada BTC yang keluar dari exchanger. Exchanger bisa apa? Macam-macam, bisa Binance, Huobi, Bybit, dan lain-lain. Gitu. Nah, ini semua masuk ke dalam data on-chain. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ya, karena sekali lagi, Bitcoin ini adalah open ledger, ya, semuanya transparan. Tinggal UI-nya aja, mau ambil data apa. Nah, di sini, CryptoQuant mengambil data berapa banyak orang yang mengeluarkan BTC dan diselisihkan mana yang lebih banyak pada hari itu. Gitu ya, simpelnya jadinya kalau hijau seperti ini lebih banyak orang yang masukin BTC ke exchange, kalau merah seperti ini lebih banyak orang yang mengeluarkan BTC. Nah, dia apa namanya hubungannya apa gitu. Emang kenapa kalau orang mengeluarkan dari exchange? Nah, jadi gini, kalau kita lihat ya pada faktanya ada korelasi saat dam parah terutama ya seperti di sini ya. Di daerah sini ya, kita bisa lihat nih. Ini waktu drop Maret nih, kapitulasi COVID. Ya, kita bisa lihat, ternyata on-chain datanya mengatakan banyak sekali orang-orang yang mengeluarkan BTC. Nah, jadi kita bisa berasumsi apa? Yang terjadi adalah para, ya boleh ngomong bandar, boleh retail, mereka banyak yang membeli BTC dan mengeluarkan BTC mereka ke wallet. Nah, di sini berarti kita bisa lihat yang terjadi apa? Saat dia kapitulasi ya, yang terjadi banyak orang yang beli di bawah dan mengeluarkan BTC mereka ke wallet. Artinya apa? Ya, dia ini bisa menjadi daerah demand. Dan pada faktanya benar ya, kita bisa lihat pada tanggal ini ya, di sini nih. Ini pada Maret ya, kita bisa lihat dia recover setelah itu. Nah, jadi itu yang bisa kita dapatkan dari on-chain analysis. Ya. Nah, sekarang yang mau kita tekankan adalah dalam beberapa hari belakangan ini, ya mungkin bisa dibilang dari ya Januari lah. Dari Januari kita bisa lihat rata-rata lebih banyak orang yang mengeluarkan BTC mereka dari exchange. Artinya apa? Berarti rata-rata orang itu lebih banyak mengakumulasi BTC mereka. Karena gini, sekarang logikanya gini, gue balikin. Kalau lo berencana untuk ngejual BTC lo dalam waktu dekat nih, apakah lo akan taruh di wallet? Ya, wallet bisa macam-macam, bisa Ledger, Trust Wallet, bisa MetaMask, atau lo biarin di exchange. Nah, pasti jawabannya biarin di exchange kan? Kenapa? Ya, biar convenient. Dan buat apa lu bayar juga kalau lu keluarin dan lu berencana mau jual dalam waktu dekat? Benar nggak logikanya? Dapat nggak logikanya? Ya, gue harap dapat logikanya. Nah, jadi, maka kalau kita lihat, semakin banyak, paling kasarnya ini, gambaran kasarnya, semakin banyak stick-stick merah ini menunjukkan banyaknya orang yang mengakumulasi Bitcoin dan dia taruh di wallet untuk long-term investment. Gitu. Nah, yang unik ya, kita tahu The Fed meningkatkan interest rate pada tanggal 16 ya, dan ya kalau kita mau hitung-hitung lah ya dari tanggal 15, 16 dan 17 lah ya. Nah, kalau kita lihat pada faktanya ya net flow-nya ini menunjukkan merah. Artinya apa? Banyak orang yang malah mengakumulasi saat menunggu The Fed. Begitu. Jadi ini satu data yang menurut gue cukup penting dan mendukung TA-nya ya. Nah, jadi baik lagi, nggak bisa kita 100% on-chain analysis, nggak bisa juga 100% TA. Jadi on-chain ini lebih membantu TA menurut gue ya. Jadi makanya kenapa dengan ternyata banyak orang yang mengakumulasi, harga BTC bertahan di atas dari EMA 50 dan 20. Mungkin kalau datanya ini banyak hijaunya ya, banyak orang yang justru membuang BTC ke exchange ya, atau kesannya mau dia jual, nah yang terjadi harusnya apa? Ini akan banyak hijau, gitu, ya. Nah, jadi ini dia salah satu lagi kegunaan dari on-chain analysis. Ya, tetapi baik lagi, ada satu miskonsepsi juga. Banyak yang berpikir bahwa, oh, kalau ini berarti permainan bandar kan? Nah, kalau gini pasti benar. Nah, pada faktanya bandar pun nggak selalu benar. Ada saja pada waktu-waktu tertentu nih. Misalkan di sini nih ya. Kita kan berasumsi kalau merahnya besar, wah ini pasti bandar sedang beli dan ini akan naik bentar lagi karena bandar sedang akumulasi. Nah, pada faktanya ternyata masih dropnya masih lumayan gitu loh. Nggak pada tanggal 14 Oktober ini langsung naik, ya kan? Padahal on-chain analysis mengatakan bahwa bandar ini sedang mengakumulasi. Pada faktanya kita bisa lihat, no, dia turun dulu berapa lama, kapitulasi lagi sekali lagi baru naik. Gitu. Jadi ya baik lagi ya. Biasanya gue selalu menggunakan on-chain ini dengan bantuan teknik analisis. Secara TA-nya make sense atau tidak ya. Jadi itu yang pertama, yaitu adalah net flow. Oke, dan selanjutnya adalah Bitcoin miner net flow total. Nah, jadi cara kerjanya sangat mirip seperti yang versi exchange, cuma bedanya kalau yang exchange ini ya semua orang. Mau bandar, mau retail, semua digabungin. Nah, kalau miners ini spesifik terhadap wallet-wallet yang memang
diketahui dia itu berhubungan dengan mining pool atau mungkin mining group tertentu gitu ya. Nah, biasanya kita mencari confluence antara yang net flow miners dengan net flow si exchange begitu. Nah, kalau mereka mengatakan data yang sama, itu berarti memberikan indikasi yang lebih kuat lagi ya. Nah, untuk sekarang kita bisa lihat ya, ternyata miners pun kayaknya ada satu confluence ya, atau ada satu kesepakatan. Ternyata pada tanggal 15 sampai tanggal 17, di mana ini adalah tanggal-tanggal the Fed meningkatkan interest rate ya, mereka ya miners maupun para ya retail dan juga para bandar itu mereka ternyata akumulasi ya cukup banyak BTC yang dikeluarkan dari exchange ya. Jadi secara net flow-nya lebih banyak yang keluar itu alias lebih banyak yang outflow seperti itu ya. Nah, artinya apa? Sekali lagi ini juga memberikan satu gambaran bahwa ternyata ya bukan cuma para retail dan bandar saja, tetapi para miners pun mereka cenderung mengakumulasi. Dan bisa dilihat ya, ini dari tanggal 3 Maret sampai sekarang gitu ya. Dalam bulan inilah kesannya, dalam bulan ini lebih banyak mereka akumulasi dibandingkan mereka mengeluarkan BTC. Ya, nah tapi baik lagi, kita harus ingat bahwa yang miner ini mereka mau tidak mau harus mengeluarkan BTC. Ya, beberapa dari mereka harus mengeluarkan BTC karena overhead cost. Ya, itu perbedaannya. Makanya kalau kita ada dua confluence antara si net flow dari miners maupun net flow dari exchange itu biasanya bisa menunjukkan ya apalagi kalau mereka berkonfluence ya sama-sama lebih banyak outflow atau sama-sama banyakkan inflow, nah itu bisa menjadi patokan yang lebih kuat lagi apakah sekarang sedang masa akumulasi atau masa redistribusi gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu, intinya adalah miners dan exchanger ya, atau miners dengan retail dan bandar sepertinya setuju mereka lebih banyak yang mengakumulasi BTC dan melemparkan BTC mereka keluar lagi dari exchange alias ke wallet masing-masing. Oke, dan selanjutnya kita akan membahas mengenai Bitcoin Exchange Reserve. Nah, tapi pada hari ini kita nggak akan cuma bahas yang BTC ya, karena untuk yang Exchange Reserve ini secara data cukup komplit, ada ETH dan lain-lain. Nah, pada hari ini kita lebih fokus kedua, BTC dan ETH. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya dengan harga? Kita kasih satu gambaran sederhana. Andaikan nih ya, gua punya exchange misalkan, gua punya namanya Toshi Exchange misalkan. Nah, gua punya reserve 10 BTC. Nah, lalu tiba-tiba ada Sato nih. Sato ingin menjual BTC. Dia ditukarkan dengan USDT misalkan ya biar gampang. Nah, yang terjadi seperti apa? Berarti Sato masuk ke exchange gua, dia masukin BTC-nya ya sama kayak lu masukin ke IDX, ke toko kripto, ke Bybit, kemanapun itu ya. Dan dia jual untuk USDT. Nah, yang terjadi apa? Berarti reserve gua sebagai Toshi Exchange akan meningkat dari 10 menjadi 11. Artinya apa? Berarti ada selling pressure. Maka semakin tinggi ya yang warna biru ini antara biru atau ungu ya. Kalau ada yang ya kalau gue sih ngeliatnya kayak ungu ya. Nah, jadi semakin dia meningkat reserve-nya berarti ada kemungkinan ini harga akan makin turun gitu ya. Dan kebalikannya, apabila harga terus turun, apabila reserve terus turun, ini menunjukkan bahwa demand untuk BTC itu tinggi. Seperti itu kurang lebih ya. Dan kalau kita lihat pada faktanya untuk BTC sejak ini kapitalisasi Maret ini ya, terus turun, reserve-nya terus turun. Artinya apa? Demand-nya kuat sekali untuk orang menghold BTC. Nah, ini untuk BTC. Untuk ETH kita bisa lihat kurang lebih sama ya, tapi perbedaannya kalau ETH itu mulai terasa drop-nya ekstrimnya itu pada tanggal Agustus 2020 ya. Kalau BTC di Maret, ini di Agustus. Dan kita bisa lihat sama ya, kondisinya ETH pun terus turun, reserve mereka terus turun. Artinya apa? Baik lagi, demand dari ETH itu luar biasa besar. Tuh, ya. Nah, jadi intinya apa? Intinya pada masa-masa ini ya, ini ETH. Ini ETH, ini BTC. Ini BTC. Dalam kurun waktu dekat-dekat ini ya. Yang terjadi apa? Reserve terus turun, konsisten turun. Artinya apa? Ini adalah sekali lagi confluence dengan exchange net flow dan miners net flow yang menunjukkan kemungkinan besar mereka sedang akumulasi. Ya. Nah, maka dari itu kita coba campurin ya, kita analisa bareng-bareng. Secara TA dia ketahan oleh MA50 dan 20 ya. Kemarin ada interest rate malah naik BTC ya. Nah, lalu kita bisa lihat lagi exchange reserve-nya turun terus ya. Belakangan ini bahkan turunnya lumayan steep ya. Kita bisa lihat nih, ini BTC kan ya, ini BTC. Kita bisa lihat. Dalam kurun waktu dekat ini kan masa-masa boring nih, banyak yang bilang, "Wah, BTC ini gara-gara sideways kayak gini, ini siap-siap mau jebol lagi ke bawah." Tapi ternyata on-chain datanya mengatakan hal sebaliknya. Justru reserve di exchange itu berkurang.
gitu. Jadi ya menurut gua ya, dengan kondisi TA seperti sekarang ya, yang dia masih bertahan di atas 50-20, dan kita lihat juga secara on-chain analisisnya mulai dari net flow exchanger maupun net flow dari miners plus juga ditambah dari exchange reserve, ini menunjukkan pada faktanya bahwa mereka sedang akumulasi. Ya, mereka ini siapa? Retail, miners, bandar, siapapun itu. Mereka secara data on-chain mereka sedang akumulasi. Nah, jadi untuk sekarang gue melihatnya masih lebih ke bullish gitu ya. Jadi peluang dia untuk naik masih lebih tinggi secara on-chain. Nah, tetapi walaupun seperti itu ya, kita masih harus siap dengan resiko downside-nya ya. Masih harus siap dengan resiko downside karena salah satunya nih, resiko yang cukup besarnya adalah kalau interest rate-nya dinaikin dengan kecepatan gitu. Naiknya terlalu cepat, ujung-ujungnya semua nge-crash. Itu pernah terjadi dan bisa terjadi lagi. Jadi kita harus siap dengan itu. Jadi peluang untuk bisa sampai kena ke 35.000, 30.000, bahkan 20.000 itu worst case-nya, itu masih ada. Nah, tetapi untuk sekarang kita harus bisa melihat dulu pada faktanya secara on-chain dan secara TA, ini look-nya masih bullish. Gitu. Ya, ini mungkin kadang-kadang satu hal yang sulit. Kita sebagai trader, sebagai investor harus siap untuk melihat dua skenario. Bahkan kadang-kadang lebih dari dua. Gitu ya. Kesannya yang bullish-nya, yang di tengah-tengah lah kayak sideways-nya, atau ketiga yang bearish-nya. Dan kita harus siap apabila ketiga hal itu bisa terjadi. Gitu ya. Jadi ya mungkin itu yang sulit karena kita terbiasa apa-apa antara A atau B. Nggak selalu berpikir ada kemungkinan dua-duanya bisa terjadi gitu. Kita nggak mempersiapkan dua skenario tersebut. Nah, jadi menurut gua PR terbesar bagi kita trader dan investor kripto maupun apapun juga adalah mempersiapkan mental kita dan mempersiapkan dompet kita juga tentunya apabila terjadi salah satu skenario. Ya, karena orang keseringan terlalu berpikir antara terlalu positif atau terlalu negatif. Nah, kalau gua pribadi, gue sarankan untuk menjadi orang yang realis dan lihat skenario apa saja yang bisa terjadi, persiapkan diri kita, dan kalau kita sudah siap, apapun yang bisa terjadi, ya sudah, kita ujung-ujungnya tidak akan stres. Oke, jadi kesimpulannya seperti yang kita bisa lihat, dari data on-chain maupun secara TA ini menunjukkan bahwa ini adalah pola-pola akumulasi. Ya, apalagi kita bisa lihat secara TA-nya, dia masih menahan di daerah di atas 40.000. Gitu. Dan on-chain analisisnya ternyata kita bisa lihat dari reserve exchange, dari net flow miners, dari net flow exchanger juga kita bisa lihat pada faktanya itu menunjukkan banyak orang yang mengeluarkan BTC dari exchanger dan exchanger makin kekurangan BTC. Artinya apa? Ya makin banyak orang yang beli BTC dan taruh BTC itu di luar dari exchanger yang secara teori itu menunjukkan mereka akan menghold dengan jangka waktu yang lebih panjang. Gitu. Tetapi walaupun datanya semua mengatakan itu, kita harus tetap siap apabila ada kemungkinan bisa drop lebih dalam lagi. Ya, jadi memang itu kadang-kadang satu hal yang sulit seperti yang gue bilang tadi ya. Sulit untuk kita bisa yakin dengan kemungkinan ini akan naik, tapi di waktu bersamaan harus siap ada juga kemungkinan drop. Nah, jadi apabila kita sebagai trader dan investor sudah bisa mengetahui dua skenario terbaik dan terburuknya, dan kita bisa menjaga resiko kita di tengah-tengah, nah itulah para investor yang ujung-ujungnya akan menang di markets. Dan bagi kalian yang belum mengikuti DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, ada juga di sini tutorials with Toshi. Dan buat lo yang tertarik untuk membuka akun di Bybit, apalagi seperti yang kita bahas tadi di depan ya, ada satu airdrop yang luar biasa besar ya, sampai 30.000 USDT dan sampai 2.100 BitDAO yang akan dibagikan. Buat lo yang tertarik bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ya, tentunya dengan menggunakan link referral kita di bawah, lo secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram grup kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.